Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah merencanakan akan memasukkan mata pelajaran coding dan AI dalam kurikulum mulai tahun ajaran 2025-2026 sejak kelas 5 SD. Itu artinya dimulai semester depan. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan generasi muda Indonesia agar siap menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Data dari McKinsey Global Institute menunjukkan bahwa 75% pekerjaan di masa depan akan membutuhkan keterampilan yang berhubungan dengan teknologi, seperti coding dan kecerdasan buatan. Namun sebenarnya, yang lebih mendesak adalah memastikan bahwa pendidikan ini tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga pada penguatan nilai-nilai agama, khususnya Islam. Kurikulum di tingkat dasar dan menengah seharusnya memprioritaskan pembentukan pribadi yang takwa, yang memahami dengan jelas konsep halal dan haram. Karena pemahaman ini akan mengawal mereka berkaitan dengan penggunaan teknologi. Ini penting agar generasi muda kita tidak hanya mahir dalam menguasai teknologi, tapi juga mampu menggunakannya dengan bijak dan sesuai dengan prinsip moral dan agama. Ketakwaan adalah kesadaran dan ketaatan kepada Allah yang mendorong seseorang untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Maka ketakwaan ini akan bisa menjadi rem yang akan menjadi penghalang utama terhadap pemanfaatan teknologi untuk kejahatan dan kerusakan. Dengan dasar ketakwaan, teknologi yang dikuasai akan digunakan untuk kemaslahatan umat dan kebaikan bersama. Ini jugalah yang menjadi motif seseorang untuk memanfaatkan teknologi tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat yang akan menjadi amal jariah baginya, yang terus mengalirkan pahala bahkan lebih panjang daripada usia hidupnya di dunia ini. Sebaliknya, tanpa landasan nilai spiritual dan ketakwaan, para penguasa teknologi berisiko menciptakan senjata sosial yang juga dapat mengguncang fondasi peradaban dari dalam. Kita sudah melihat bagaimana teknologi yang tidak dikawal dengan moral, etika, dan ketakwaan dapat menyebabkan kerusakan besar. Penguasaan ilmu cyber justru digunakan untuk melakukan peretasan data pribadi yang merusak privasi orang. Tahun 2022 masih ingat dengan Bjorka? Bjorka adalah seorang hacker terkenal. Dia membocorkan data pribadi warga negara Indonesia dan kemudian memperjualbelikannya di dark web. Bjorka mengklaim telah membocorkan dan menjual 1,3 miliar data registrasi SIM seharga 500.000 US dollar atau senilai 7,5 miliar. Dampaknya sangat besar. Privasi individu terancam, penipuan identitas meningkat, dan juga termasuk kepercayaan publik terhadap keamanan data di Indonesia jadi terguncang. Contoh lain, misalnya penyebaran deepfake. Deepfake adalah teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat video, audio, atau gambar palsu yang tampak sangat realistis, sehingga bisa menipu orang yang melihatnya. Misalnya pada tahun 2020, beredar sebuah video deepfake yang sangat realistis, menampilkan seorang tokoh politik India memberikan pidato palsu. Dan momen penyebarannya itu menjelang pemilu. Peristiwa ini auto mempengaruhi pandangan masyarakat dan merusak reputasi tokoh tersebut. Maka kejadian-kejadian seperti ini menunjukkan betapa pentingnya pengawalan moral dan etika terhadap penggunaan teknologi agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau bahkan merugikan banyak orang atau bahkan juga merugikan negara. Sejarah Islam menunjukkan bahwa penguasaan teknologi yang didasari oleh bimbingan agama telah melahirkan banyak ilmuwan yang temuan-temuannya memberikan manfaat bagi umat manusia. Misalnya Al-Khwarizmi yang menemukan aljabar
dan dasar dari algoritma yang kini digunakan dalam hampir semua aplikasi komputer. Ada lagi Ibnu Al-Haythami yang mempelajari optik dan pengaruh cahaya, yang kemudian menjadi dasar teknologi lensa kamera dan mikroskop yang kita gunakan hingga saat ini. Para ilmuwan ini telah memiliki dasar iman dan takwa terlebih dahulu sebelum mempelajari dan menguasai teknologi. Sehingga mereka melihat pengetahuan bukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberikan kemaslahatan besar kepada umat. Hasilnya, temuan mereka bahkan masih digunakan hingga hari ini dan menjadi bukti bahwa inovasi yang berlandaskan iman dapat membawa manfaat sepanjang zaman. Contoh nyata profil para ilmuwan muslim di masa kejayaan peradaban Islam menunjukkan urgensi menyusun kurikulum sekolah yang mendahulukan penancapan iman dan ketakwaan sebelum didorong untuk menguasai teknologi. Untuk memastikan bahwa teknologi tidak akan digunakan hanya untuk kemajuan duniawi, tapi juga untuk kemaslahatan umat dan menjadi rahmat bagi peradaban manusia. Jadi, perlu dipastikan bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, tapi juga mengajarkan nilai-nilai agama yang kuat. Pendidikan agama di tingkat dasar dan menengah harus mengajarkan anak-anak kita untuk melihat teknologi itu sebagai alat untuk berbuat baik, bukan untuk merusak atau mengeksploitasi orang lain. Landasan agama yang kuat akan mengarahkan mereka untuk menggunakan teknologi canggih dengan bijak. Kita bisa bayangkan, jika generasi muda kita memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai Islam, tentang kebenaran, tanggung jawab sosial, maka mereka akan mampu menggunakan teknologi itu untuk kepentingan umat manusia, bukan hanya untuk kepentingan pribadi yang merugikan dan membahayakan banyak orang. Jadi, rekomendasinya adalah pendidikan teknologi di sekolah harus berlandaskan nilai-nilai agama, khususnya Islam, untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya cerdas dalam menguasai teknologi, tapi juga bijaksana dalam menggunakannya. Dengan memastikan pendidikan agama yang mampu membentuk ketakwaan, kita dapat mengarahkan mereka untuk menggunakan AI, cyber, dan teknologi apapun lainnya untuk kebaikan umat, serta menciptakan peradaban yang lebih baik. Teknologi yang didasari oleh ketakwaan akan menjadi alat yang memberi manfaat besar bagi seluruh umat manusia.